Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga yang berkata demikian. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Rest Area. Area istirahat, tempat istirahat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang rest area atau tempat istirahat, itu berlaku di seputar jalan tol. Di jalan tol yang panjang, dalam perjalanan saudara melewati jalan tol, nanti saudara akan menemukan yang namanya rest area, di mana kendaraan, drivernya, bahkan penumpangnya bisa beristirahat sejenak. Nah, ternyata Allah juga punya rest area. Allah juga menentukan rest area bagi saudara dan saya, bahkan bagi dirinya Dia memberi teladan. Alkitab berkata di sana bahwa ketika Allah melakukan pekerjaan penciptaannya dari hari pertama sampai hari ke-6, penciptaan langit, bumi, dan isinya, maka hari ketujuh itu Allah jadikan rest area. Jadi di hari ketujuh itu Allah menentukan rest area bagi Allah sendiri, tapi juga bagi saudara dan saya. Sebelum saya bahas, saya mau baca beberapa ayat untuk meneguhkan bahwa rest area ini bukan berlaku bagi Allah saja, tapi juga berlaku bagi saudara dan saya. Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Nah, kita perhatikan saudara. Jadi rest area ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Saya mau share tentang rest area yang Allah tetapkan buat saudara dan saya. Yang pertama, rest area itu ditetapkan oleh Sang Pencipta itu bagi saudara dan saya yang adalah umat ciptaannya. Jadi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia menetapkan rest area itu buat saudara dan saya di hari ketujuh. Penetapannya jelas, harinya jelas. Saudara dan saya tidak usah bilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak penting. Tapi yang jelas ada hari di mana Allah menjadikannya itu rest area. Yang kedua, dan waktu saudara dan saya menuju pada hari itu, firman Allah mau meneguhkan bahwa di hari itu saudara dan saya harus lebih banyak berfokus menguduskan hari itu dan beribadah kepada Allah. Artinya, dalam rest areanya Allah, hal paling utama yang harus saudara dan saya lakukan adalah datang beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi, datang beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya punya rest area ketika kita melakukan perjalanan di jalan tol, kita pasti akan berhenti di rest area itu dan beristirahat. Tidak melakukan mengendarai mobil, kita akan berhenti. Sama halnya di rest areanya Tuhan, Dia menetapkan itu bagi kita supaya ada waktu
waktu di mana saudara dan saya bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa khusyuk dalam beribadah, kita bisa fokus dalam beribadah, kita tidak fokus pada kegiatan-kegiatan dunia. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari selidiki kehidupan saudara dan saya. Seringkali saudara dan saya melewati rest area ini. Kita tidak berhenti di rest area ini, padahal ini yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga kita mengalami banyak kelelahan dan kelemahan dalam hidup. Yang ketiga, di rest area ini yang Allah tetapkan, rohani saudara dan saya mau disegarkan oleh Allah. Saya ulangi, rohani saudara dan saya mau disegarkan. Ada berapa banyak saudara dan saya mengabaikan rest area ini. Kita tidak berhenti di rest area yang Allah tetapkan. Dan akhirnya kita bukan saja mengalami keletihan dan kelemahan rohani, tapi kita mengalami krisis rohani. Karena kita lebih banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang mendukung jasmani kita. Tapi hari ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, kita boleh melakukan pekerjaan selama 6 hari. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di hari ke-7 ada rest area yang Allah tetapkan untuk rohani kita bisa mulai di-charge dengan powerful ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Apakah hari pertama sampai hari ke-6 kita tidak mengalami charge rohani? Mengalami. Tapi di hari ke-7 kita diberi waktu untuk datang beribadah di rumah Tuhan, untuk benar-benar lebih fokus melakukan tugas pekerjaan yang Allah mau di bait Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa mari kita lihat ada berapa kali saudara dan saya tidak masuk di rest area ini. Sebanyak itulah rohani kita sedang tidak di-charge. Sebanyak itulah kita akan mengalami keletihan, kelelahan di dalam rohani kita. Tapi Tuhan mau saudara dan saya menyadari ini, bahwa di rest areanya, ketika kita benar-benar masuk di rest area itu, rohani kita akan di-charge dengan baik. Yang terakhir, yang keempat, di rest areanya Tuhan yang Dia tetapkan bagi kita di hari ke-7 untuk kita lakukan, perhatikan. Di sana kita akan menerima berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi di rest area itu, saudara dan saya tidak perlu membayar apapun untuk diberkati selain datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara perhatikan ketika kita membawa mobil di jalan tol dan kita berhenti di rest area, kita perlu mengeluarkan uang untuk membayar apapun yang ada di rest area, termasuk ke toilet, beli makanan, dan seterusnya. Tapi di rest areanya Tuhan, firman Allah berkata tadi di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3, Allah memberkati hari ke-7. Jadi hari itu Allah berkati bagi orang-orang yang berhenti di rest area itu, orang-orang yang datang di rest area itu, orang-orang yang benar-benar masuk di dalam persekutuan ibadah dengan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa ada berkat yang sudah disediakan di rest area itu. Berapa banyak berkat? Semua berkat yang saudara dan saya butuhkan ada di rest area itu. Ketika kita berhenti dari segala aktivitas kita, lalu kita mulai datang dan beribadah, Allah menyediakannya. Salah satu berkatnya adalah berkat rohani yang tidak bisa saudara dan saya bayar dengan uang sebanyak apapun juga. Mari masuk di rest areanya Tuhan, supaya kita menikmati setiap berkat yang Allah sudah sediakan di rest areanya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam masuk di rest areanya Tuhan. Amin.